Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Gimana kemarin melihat pertandingan demi pertandingan yang dijalani oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi di FEC Club Championship 2024 yang diselenggarakan di Iran. Seperti yang kita ketahui, Jakarta Bayangkara Presisi akhirnya harus puas finish di posisi ketiga di turnamen voli tersebut. Hasil itu mungkin bagi banyak penggemar Jakarta Bayangkara Presisi cukup buruk karena mereka berharap Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa memperbaiki hasil yang didapatkan pada tahun 2023 lalu. Tapi banyak juga para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi yang memberikan apresiasi kepada Malizi, kepada Randy Tamamilang, kepada Ervin Ngabet, kepada Jen Patri dan kawan-kawan, karena mereka berhasil membawa nama Indonesia akhirnya naik ke podium meskipun hanya di posisi ketiga. Nah, di pertandingan kemarin di laga perebutan posisi 3 dan 4, Jakarta Bayangkara Presisi berhasil mengalahkan Pavlodar. Pavlodar sendiri adalah klub voli tim voli asal Kazakhstan yang memang secara kemampuan itu masih berada di bawah kemampuan para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Hal itu bisa dilihat dari skor sangat telak yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi ketika mengalahkan Pavlodar dengan skor 3-0. Jadi di set pertama saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu seolah tidak menemui kendala berarti, seolah tidak mendapatkan perlawanan berarti, dan mereka akhirnya menang dengan skor 25-15. Hasil yang hampir sama itu juga terjadi di set kedua. Saat itu Jakarta Bayangkara Presisi berhasil mengalahkan Pavlodar dengan skor 25-14, dan di set ketiga lagi-lagi Jakarta Bayangkara Presisi itu berhasil menunjukkan dominasinya dan menutup pertandingan dengan kemenangan 25-19. Hasil ketika dalam perebutan posisi 3 dan 4 kemarin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu menghadapi Pavlodar di fase grup. Jadi sebelumnya kedua tim itu memang pernah bertemu di fase grup, dan saat itu Jakarta Bayangkara Presisi juga berhasil mengalahkan Pavlodar. Bedanya adalah saat itu skornya adalah 3-1. Jadi di set pertama saat itu Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Pavlodar dengan skor 25-17. Kemudian di set kedua Jakarta Bayangkara Presisi itu mengalahkan Pavlodar dengan skor 25-20. Di set ketiga Jakarta Bayangkara Presisi dikalahkan oleh Pavlodar dengan skor 17-25. Tapi di set keempat lagi-lagi Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu berhasil mengalahkan Pavlodar dengan skor yang cukup mepet, yaitu 25-22. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin banyak penggemar Jakarta Bayangkara Presisi yang merasa kecewa karena Jakarta Bayangkara Presisi tidak bisa menjadi juara. Tentu saja mereka berkaca dari perjalanan Jakarta Bayangkara Presisi di FEC Club Championship 2024 dan juga melihat rekam jejak Jakarta Bayangkara Presisi ketika mereka berhasil menjadi runner-up pada tahun 2023 lalu. Kalau kita bicara perjalanan Jakarta Bayangkara Presisi di tahun 2024 ini, seharusnya memang Jakarta Bayangkara Presisi itu bisa untuk mendapatkan gelar juara atau minimal mereka bisa melaju ke final. Karena apa? Di pertandingan semifinal ketika menghadapi Folat Sirzan, mereka saat itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan dan untuk melaju ke final. Saat itu seperti yang para penggemar voli semua ketahui, saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu dikalahkan Folat Sirzan dengan skor 2-3. Tapi sebenarnya skor itu tidak mencerminkan kekalahan yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu sangat bisa untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Di set kelima saat itu bahkan Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah match point duluan. Mereka sudah mendapatkan 14 poin duluan dan unggul dari para pemain Folat Sirzan. Tapi memang harus diakui saat itu ada beberapa error yang dilakukan oleh Jakarta Bayangkara Presisi, termasuk 2 error beruntun yang dilakukan oleh Ervin Ngabet ketika 2 speknya itu ternyata gagal untuk membuahkan poin. Jadi 1 spek berujung dengan out, 1 spek lainnya ternyata bolanya diblok oleh para pemain Folat Sirzan. Nah, error demi error itu akhirnya membuat Jakarta Bayangkara Presisi itu harus mengubur impiannya, harus menunda keinginannya untuk bisa melaju ke final FEC Club Championship 2024. Selain itu juga kalau kita bicara overall secara pertandingan melawan Folat Sirzan di semifinal kemarin,
error yang terjadi itu memang sudah terlihat dari set pertama. Jadi saat itu set pertama Nizar Zulfikar dan kawan-kawan itu sudah melakukan 13 error di set pertama saja. Itu artinya error yang sangat banyak, bahkan separuh lebih dari jumlah poin yang seharusnya didapatkan oleh para pemain Full Jirzan. Nah, hasil di pertandingan atau di turnamen voli kali ini di FEC Club Championship 2024 itu membuat Jakarta Bhayangkara Presisi gagal untuk memperbaiki hasil yang didapatkan pada musim lalu. Seperti yang kita ketahui, saat itu Jakarta Bhayangkara Presisi itu berhasil menjadi runner-up di partai final. Saat itu mereka dikalahkan oleh wakil Jepang, yaitu Sanctory Sunbird. Nah, kalau kita bicara tentang hasil yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi, apapun yang terjadi, nasi sudah menjadi bubur, kita tetap harus memberikan apresiasi kepada Nizar Zulfikar, Yuyun Fikri, Malizi, Rendita Mamilang, dan teman-temannya, karena mereka sudah mengerahkan, sudah menunjukkan kemampuan terbaik, sudah menunjukkan daya juang, sudah menunjukkan semangat, etos kerja, dan lain sebagainya. Tapi memang hasil yang didapatkan oleh tim yang dilatih oleh Redel Toiran itu memang belum sesuai dengan harapan para penggemar voli Indonesia, dan khususnya oleh para penggemar Jakarta Bhayangkara Presisi. Tapi selain gagal, di samping gagal menjadi juara, ini ada quote and quote hadiah hiburan bagi pemain Jakarta Bhayangkara Presisi, yaitu Jen Patri. Jadi Jen Patri itu sudah dinobatkan sebagai outset hitter terbaik untuk turnamen voli FEC Club Championship 2024 yang diselenggarakan di Iran. Kalau kita bicara tentang catatan atau tentang performa Jen Patri sendiri di FEC Club Championship 2024, dirinya itu memang sangat dominan, sangat luar biasa, dan bisa menjadi monster point bagi Jakarta Bhayangkara Presisi. Kita bedah satu persatu. Jadi di pertandingan pertama melawan Sahdab Zaid, saat itu Jen Patri yang merupakan pemain timnas Prancis itu berhasil mengumpulkan 18 poin. Kemudian ketika menghadapi Pavlodar di fase grup, saat itu Jen Patri itu sukses mendapatkan 17 poin, 16 diantaranya didapatkan dari attack, kemudian 1 poin lainnya itu didapatkan dari blok. Nah, kemampuan Jen Patri sendiri itu kembali ditunjukkan ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu melawan Al Rayyan. Jadi saat itu Jen Patri itu sukses mendonasikan, sukses menyumbangkan 16 poin bagi Jakarta Bhayangkara Presisi, 11 diantaranya itu didapatkan dari attack, kemudian 3 poin lainnya itu didapatkan dari blok, dan 2 poin lainnya itu didapatkan dari serve. Nah, kemampuan Jen Patri itu kembali terbukti, kembali terlihat ketika Jakarta Bhayangkara Presisi itu menghadapi Full Jirzan di semifinal FEC Club Championship 2024. Saat itu Jen Patri benar-benar tampil sangat menggila, dirinya menjadi juru gedor, dirinya menjadi monster point, dan dirinya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pertahanan Full Jirzan. Saat itu Jen Patri bahkan menjadi top skor dengan 31 poin sepanjang pertandingan. Nah, penghargaan yang didapatkan oleh Jen Patri itu sekaligus memperpanjang tradisi bagi Jakarta Bhayangkara Presisi selama mengikuti FEC Club Championship sepanjang keikutsertaan mereka. Karena apa? Di tahun 2023 lalu, Jakarta Bhayangkara Presisi itu juga menempatkan 2 pemainnya menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Saat itu Hendra Kurniawan itu dinobatkan sebagai best middle blocker, sedangkan Fahri Zaraka itu dinobatkan atau mendapatkan penghargaan sebagai best libero atau libero terbaik sepanjang turnamen berlangsung. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang hasil yang didapatkan oleh Jakarta Bhayangkara Presisi di FEC Club Championship 2024. Bagaimana menurut teman-teman? Kita doakan agar prestasi Jakarta Bhayangkara Presisi semakin melonjak sangat tinggi, dan tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.